Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat misterius, yang biasa orang-orang memanggilnya Uspeng, yaitu Ustadz Topeng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar para penonton semua, para viewer semua? Apa kabar, guys? Ya, baik yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di pondok, yang ada di kamar, yang ada di kamar mandi, yang ada di kantor, yang ada di balai desa, yang ada di lapangan lomba. Ya, siapa tahu ada aja yang kepencet gitu kan, buka YouTube, habis itu kepencet gitu kan. Apaan nih? Kok seru gitu. Nah, sekarang pada podcast yang kali ini, aduh ini gelap banget nih. Tolong dong, siapa nyalain lampu-lampu semuanya. Nah, udah terang ya, udah kelihatan belum wajah ganteng saya. Yang ini nanti kasihan buat Uspeng. Nah, jadi sekarang itu kita kedatangan episode yang sangat spesial yang dipersembahkan oleh Persatuan. Dan pada episode kali ini itu adalah episode yang sangat spesial ya. Mungkin baru keluar sekali ini. Baru keluar, apakah ini episode pertama dan terakhir? Enggak, insya Allah enggak ya. Insya Allah masih ada yang ke-81. Nah, jadi episode ini sangat spesial, yaitu episode ini diperuntukkan untuk menyambut menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Nah, kan sepanjang kita menunggu hari ini ya, temanya bro. Iya, sebelum kita sebelum kita menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, tentu banyak sekali ya kejadian-kejadian yang terjadi gitu, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Nah, maka dari itu kita akan membahas gitu ya. Kita akan membahas lebih jauh kemana tuh? Lebih jauh ke depan atau ke belakang gitu ya. Jadi biar episode ini tuh agak spesial gitu ya. Jadi kita mengundang sosok yang amat misterius ya, sangat misterius. Dia adalah buronan bintang 5 ya. Nah, maka dari itu penonton penasaran nggak? Aduh, satu orang doang yang penasaran. Nggak penasaran Bang, kayaknya Bang. Gimana tuh Bang? Aduh. Oke, kita buat penasaran aja ya. Nah, jadi kita kedatangan Uspeng, yaitu Ustadz Topeng. Jadi siapakah sebenarnya sosok di balik Uspeng ini? Nah, maka dari itu kita sambut dia sendiri, yaitu mari kita sambut Uspeng. Beri tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum Uspeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Uspeng? Alhamdulillah sehat. Oke. Walafiat. Waduh, kamu gimana, sehat gak? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah ya. Coba perjalanan dari sini gimana Uspeng? Aman? Oh, saya cukup jauh ya berjalan. Cuman karena ini karena membahas yang tentang lagi hangat-hangatnya banget nih tentang HUT RI ya kan, yang ke-80 ya, bagaimana dengan bangsa kita ini ya. Jadi mulai dari perjalanan berangkat ke sini tadi memang betul-betul dengan hati dan ruhiyah yang semangat gitu. Nggak ada intel kan? Hah? Aduh. Oh, nanti di skip aja kalau seandainya ada yang macam-macam ya. Oke. Jadi gini nih Uspeng. Kan kalau kita sendiri ya, kita nih Gen Z nih, kalau ngedengar kata 17 Agustus ya, soalnya kan bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat spesial gitu bagi Indonesia ini kan, karena bulan Agustus itu merupakan hari ulang tahunnya Indonesia nih. Nah, tapi kan biasanya tuh pas kita kecil gitu kan, kita tuh semangat banget pengen ikut lombanya, kayak tanggal 16 nih, gak sabar nih, gak bisa tidur gitu kan. Besoknya bangun paling pagi ikut yang keliling-keliling komplek tuh,
sepeda hias, Pawai. ya Itu pawai, pawai. sepeda Karnaval hias, lah, karnaval. ya ya gitulah. Ya. Nah, tapi kan kalau sekarang gitu ya, apa dengar kata 17 Agustus, ah acara tahunan doang gitu kan, apa Hmm. kan kalau dulu ya apa kerasa banget gitu vibes kemerdekaannya gitu kan. Oh iya. Tapi kalau sekarang itu mungkin udah agak memudar ya. Nah, Hmm. makanya saya tuh pengen bertanya gitu kepada Uspeng. Hmm. Apa eh, menurut Uspeng, Hmm. apa sih arti kemerdekaan itu sendiri? Apakah kemerdekaan itu cuma sekedar bebas dari penjajah atau ada makna yang lebih relevan gitu buat zaman sekarang atau mungkin sebenarnya kita masih dijajah cuman sama sama orang sendiri. Aduh. Awas. Awas nanti nih, nanti nanti dikat ya, kena nanti UU dikat ya. ITE nih nanti. Aduh. Nah, nih gimana Uspeng? Apa arti kemerdekaan menurut Uspeng sendiri? Oke, sebelumnya ya, kemerdekaan. Kita bertanya-tanya bahwasanya apakah kemerdekaan itu pada tahun 1945 ya? Apakah benar-benar kita telah merdeka pada tahun itu 1945? Eh ya ini bebas dari yang namanya penjajahan, baik itu dari penjajahan kolonial Belanda pun dari Jepang gitu. Tapi sampai saat ini kita masih bertanya-tanya juga, sampai saat ini kita tuh masih merdeka atau belum? Ya, pertama kita perlu ketahui, merdeka kita pada tahun 1945 itu diproklamasikan itu adalah merdekanya bangsa kita. Merdeka secara nasionalisme. Bahwasanya bangsa kita ini telah diakui oleh secara global, kita ini bangsa Indonesia seperti itu. Oh iya. Nah, itu makna kemerdekaan secara nasionalisme ya, secara kenegaraan. Tapi kita perlu ketahui dulu, merdeka dalam tanda kutip pada setiap diri kita masing-masing. Apa itu? Begitu kan maksudnya kan? Iya, iya, iya. Oke. Di sini kata merdeka sendiri artinya bebas ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan hurriya. Hurriya itu kan artinya bebas ya. Fur yaitu jiwa yang bebas. Bebas dalam menentukan kehendaknya, dalam menentukan idenya, kreativitasnya dan lain-lain. Nah, begitu. Nah, merdeka sendiri sini dalam arti kata bagi diri kita yaitu bebas dari segala hal yang mengekang kita, yang membatasi jiwa kita. Tapi dalam arti kata bukan yang membatasi hal-hal jiwa kita ya dari kebebasan yang ke arah negatif, tapi ke arah positif. Bagaimana diri kita sendiri itu bisa melawan hal-hal negatif dalam jiwa kita. Seperti misalkan, oh kita mau kreatif nih, maka yang harus kita bebaskan adalah rasa malas menuju kreatif, inovatif tadi. Oh iya, iya, iya. Gitu, paham nggak? Ya, jadi Uh-uh. apa kalau kita punya sebuah mimpi gitu, Mm-mm. tapi ya tuh malas gitu, kita tuh Mm-mm. malas banget, mager banget, tapi Mm-mm. kita tuh pengen gitu punya apa meraih mimpi itu. Nah itu Mm-mm. artinya kita belum merdeka karena kita masih ada rasa malas ya. Iya, karena penjajahan di sini kalau misalkan secara nasionalisme, penjajahan itu kita bagaimana dijajah oleh orang asing ya kan? Bagaimana kita dijajah oleh Belanda, bagaimana kita dijajah oleh Jepang. Tapi ketika kita sudah merdeka secara nasionalisme, maka selanjutnya adalah kita pertanyakan ke diri kita, apakah diri kita ini sudah merdeka? Seperti itu. Jangan sampai kata-kata merdeka dari tahun ke tahun diperingati dari setiap tanggal 17 Agustus kita menyuarakan suara kemerdekaan, tapi jiwa kita sendiri masih dijajah oleh rasa malas kita, dijajah oleh nafsunya kita, dijajah oleh ketakutan dalam diri kita, ketakutan dalam berkreativitas, dalam berinovasi. Padahal kita sendiri punya skill atau bakat yang terpendam dalam diri kita, tapi kita takut buat mengeluarkannya gitu, gak pede begitu. Nah itu penjajahan yang sesungguhnya yang itu. Oh Gitu. iya, jadi Nah, gitu bagaimana? ya, apa kurang lebih gambaran apa arti kemerdekaan itu sendiri ya. Hmm. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kan dulu nih para pahlawan-pahlawan itu kan menggunakan senjata yang dinamakan bambu runcing ya. Yang kita Hmm. tahu itu mereka tuh menggunakan bambu runcing. Nah, Hmm. menurut Uspeng sendiri nih, apa sih arti apa sih bambu runcing buat kita sendiri untuk anak-anak zaman now ini? Apakah Hmm. skill kah? Apakah apa? Apakah keberanian kah? Apa Hmm. ya keberanian sama aja tapi keberanian buat speak up gitu. Hmm. Gimana? Okay. Bambu runcing di sini dalam arti kata ya kalau zaman dulu ya ini sebagai bentuk simbol perlawanan ya.
atau senjata begitu. Senjata kan bisa jadi bentuk perlawanan, membela ataupun untuk melindungi diri sendiri begitu kan. Dalam arti kata untuk melawan penjajahan zaman dulu yang dipegang oleh semangatnya kita, yaitu bambu runcing tadi simbolnya ya. Tapi di era sekarang itu bukan lagi bentuk senjata tapi sebuah simbol yang harus dipegang oleh setiap generasi, baik itu boomer, milenial, Gen Z, atau sekarang udah lahir nih adik kita nih yaitu Gen Alpha gitu kan. Nah, menurut Zafar sendiri nih, kira-kira nih bambu runcing menurut kamu apa? Spekulasi dari kamu. Nah, bambu runcing tadi itu kan apa? Nah, Kalau menurut saya sendiri ya, seperti ah, penjelasan Uspeng tadi itu kan apa? Arti merdeka itu adalah bisa melawan rasa malas. mm-mm, Nah, menurut saya bambu runcing saya sendiri itu adalah skill yang kita mm, punya pada diri kita masing-masing. mm, Nah, jadi misal bambu runcing bambu runcing saya adalah kekreativitasan. Nah, mm, apa saya mengerahkanlah kreativitasan itu karena saya ingin misal jadi apa yang berhubungan dengan kreativitas apa ingin menjadi editor. Nah, iya. menjadi editor. Terus Nah, karya-karya. ya Ah, ah, yang apa yang berhubungan dengan kreativitasan lah. mm, Tapi saya tetap melakukannya karena saya tidak malas. Nah, itu mm. menurut saya adalah bambu runcing saya sendiri. Iya, pada intinya bambu runcing itu adalah sebuah simbol. Kalau Ya. dikaitkan sama era sekarang ya. Kalau dulu bambu runcing itu sebagai bentuk senjata untuk menjajah kolonial Belanda, untuk melawan penjajahan kolonial Belanda ya Hmm. sama Jepang. Tapi di era sekarang bambu runcing itu hanya sebuah simbol yang bisa kita tarik, merupakan sebuah skill yang Zafar bilang tadi kan, Oh, iya. skill. Kalau kamu skillnya apa yang berkaitan dengan kreativitas seperti editing dan lain-lain. Nah kan editing dan lain-lainnya tadi menghasilkan sebuah karya berupa film, video dan lain-lain untuk menyiarkan dakwahnya atau menunjukkan kreativitas dirinya seperti itu kan Iya. untuk kita anak muda. Nah, eh, menurut Ustadz pribadi bahwasanya bambu runcing ini harus dimiliki oleh setiap generasi tadi. Kalau seandainya di antara setiap kita tidak memegang bambu runcing tadi, bagaimana cara kita untuk melawan rasa takut dari diri kita? Bagaimana cara kita untuk melawan perang globalisme yang terjadi sekarang? Apa itu perang globalisme? Apa ya perang globalisasi? Perang dunia, Bu. Bukan perang dunia. Sekarang tuh perang bukan lagi dikaitkan dengan saling bunuh-bunuh dan menindas, tapi di sini perang globalisme yaitu adalah bagaimana persaingan antar global, antar tiap negara. Bagaimana kamu bisa menunjukkan kreativitasnya kamu. Misalkan seperti ini. Bangsa Indonesia sekarang, apa karya terbesar dari bangsa Indonesia sekarang? Kalau kita kaitkan dengan Cina, mereka udah menciptakan AI, robot-robot canggih untuk memudahkan, baik itu robot-robot untuk memudahkan eh, pekerjaan sehari-hari mereka, ataupun robot dijadikan sebagai senjata oleh mereka. Cina, Amerika dan lain-lain ya, ataupun kreativitas mereka di sosmed seperti misalkan siapa tuh yang ini yang menemukan Facebook? Coba kamu tahu gak? Mark Zuckerberg. Hah? Mark Zuckerberg itu apa ya? Ayo. Apa sih? Deh. Apa? Dari Facebook yang punya Facebook. Mark Hmm. Zuckerberg. Ah, Nah, itu kan benar. dari mana itu? Dari gimana? Brother. Orang asing kan. Oh Kemudian iya, orang yang asing. punya TikTok siapa? Cina kan? Heeh. Nah, itu salah satu kreativitas mereka. Kemudian Indonesia dikaitkan dengan simbol bambu runcing itu apa kreativitas yang sudah kita punya, yang siap untuk dipersaingkan di tengah perang global yang sekarang. Begitu. Hmm. Apa kreasinya kita? Inovasinya kita, ciptaan kita. Belum dari ini ya, belum lagi misalkan perang global itu tidak hanya tentang kreatif dan inovatif, tapi ekonomi. Bagaimana kreativitas anak muda sekarang memajukan ekonomi? Bagaimana kreativitas dan inovasi anak muda sekarang memajukan sains, keilmuan? Bagaimana anak muda sekarang ataupun anak bangsa sekarang bagaimana caranya membentuk moral sehingga kehidupan sosial di masyarakat ini menjadi baik. Oh, oke. Eh, Jadi seperti gitu. itu ya, apa Oke. apa bambu runcing zaman sekarang itu
Ya, itulah apa yang tadi disampaikan Eh, oleh Uspeng ya. skill, kreativitas, dan inovasi. Nah, Itu. itu dia. Bambu runcing zaman now itu adalah skill, Kreativitas, kreativitas dan inovasi. inovasi, dan itu wajib untuk dimiliki oleh setiap anak bangsa kita. Jangan Nah, sampai kita tidak mempunyai bambu runcing kita itu tadi. Jadi bingung, hampa nanti ke depannya gak ada visi dan misi untuk memajukan bangsa seperti itu. oke. Jadi gitu ya. Gimana operator udah punya belum 3 tadi? Operator? Oh, belum. Oke. Harus punya ya, Oke. meskipun Kita tumpul. lanjut. Oke, kita lanjut ya ke segmen ketiga. Nah, kan tadi kita udah yang enak dibahas nih. Sekarang mungkin kita agak gimana gitu, yang agak Oh, bahaya ini. Nanti kena UITE. Insya Allah enggak ya. Oke. Apa kita lihat kejadian-kejadian ke belakang dulu ya? Apa ini sebenarnya agak aneh ya sebenarnya. Bukan ke Kalau belakang menurut sih. saya ya bukan menurut saya ini sebenarnya agak aneh gitu. Apa kan saya dengar-dengar Uspeng ini suka menonton ini kan ya apa animasi-animasi. Oh, animasi Indonesia One for All. Waduh. Oke, kita bahas yang itu dulu ya. Karena itu udah dibahas. Oke. Uspeng, menurut Uspeng bagaimana Uspeng menanggapi pro kontra animasi merah putih One for All? Animasi Indonesia One for All. Ini menjadi polemik ya, polemik yang sangat hangat dibicarakan di masyarakat sekarang Iya, sangat terkait banget. Indonesia Jadi One for All. ya karena kan udah banyak dibahas di banyak platform media ya. Jadi coba kita agak persingkat sedikit ya. kita agak persingkat karena udah agak mepet nih. Oke, kita karena segmen 3 ini banyak banget kayaknya pengen digoreng. Waduh. Oke, lanjut. Ya, apa yang mau ditanyakan di sini? Misalnya gini, dari segi anggarannya udah 6,5 miliar lebih. Begitu kan? Ya. Anggaran 6,5 miliar lebih. Kemudian ini programnya BUMN dalam menyemarakan kemerdekaan begitu kan? Dalam menyemarakan kemerdekaan tadi. Akan tetapi ya publik dikecewakan dengan grafik, segi animasinya maupun alur ceritanya yang plot twistnya sangat kurang ya, sangat kurang sekali. Di mana dulu sempat di bulan-bulan yang lalu kan Indonesia kan sempat bangga ya punya animasi yang sangat bagus tuh. Animasi apa ya? Jumbo. Itu kan sangat ini menunjukkan bahwasanya ini kreativitas anak bangsa nih udah sangat baik banget gitu kan, dari kancah animasinya sangat bagus dan baik seperti itu. Tapi akhirnya boom ketika terbitlah Indonesia One for All ini menjadi polemik bahwasanya ini menurunkan standar animasi yang ada di Indonesia yang udah susah-susah dibangun oleh anak bangsa tadi lewat film-film yang sebelumnya seperti Jumbo, adapun Battle of Surabaya dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini tentunya sangat membuat kecewa seperti itu ya. Oke. Gitu. Ya. Nah, habis itu kan kita seputar animasi aja nih. Kita agak lebih persingkat lagi ya. Apa itu nih soal pengibaran bendera One Piece nih, Bang. Gitu. Ya, kan gini. Banyak ya polemiknya terjadi animasi Indonesia One for All, sekarang tambah lagi animasi One Piece. Satu negara akan digetarkan oleh animasi One Piece. Ya, kalau kita menilai sendiri dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 1945 ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang pengibaran bendera merah putih. Ada satu pasal yang menyebutkan bahwasanya sah-sah saja kita mengibarkan bendera lain, tapi bendera merah putih itu tidak boleh dikibarkan di bawah bendera lain. Posisinya tidak boleh direndahkan dari yang lainnya begitu. Tidak boleh lebih tinggi dari bendera lainnya. Toh apa yang ditakutkan oleh negara dari sebuah anime ini? Ya banyak sih memang polemik yang mengatakan bahwasanya anime One Piece ini kalau dari kacamata pemerintah ya ini memecah belah. Tapi dari kacamata publik ini adalah simbol kebebasan. Ada yang menerjemahkannya sebagai simbol kebebasan, tapi ada juga yang menerjemahkannya bahwasanya ini adalah simbol simbol kebebasan gitu ya. Kebebasan, entah itu kebebasan dalam bersuara, kebebasan dalam berkreasi, kebebasan dalam berpendapat, seperti itu.
Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, sebenarnya ini nggak tahu ya, ribut-ribut masalah seperti ini sebenarnya di tahun 2023 sama di tahun 2024 banyak kok tren-tren yang setiap 17 Agustus itu yang mengibarkan bendera One Piece pada seru-seruan aja. Para penggemar animenya maupun yang bukan. Kemudian masyarakat juga banyak di perkampungan yang mengibarkan bendera One Piece tidak jadi masalah. Sekarang itu dianggap sebagai masalah. Bahkan dianggap sebagai ancaman. Kenapa? Apakah ini adalah pengalihan isu? Apakah ada isu yang mau dialihkan lewat bendera One Piece ini tadi? Sehingga seolah-olah dibuat sebagai polemik? Itu pertanyaan yang sangat misteri ya buat kita ungkap, dan kayaknya nggak bisa diungkap di sini. Pada intinya anime One Piece ini sendiri berbicara tentang kebebasan, berbicara tentang tirani, berbicara tentang bagaimana kezoliman di pemerintah, seperti itu, bagaimana perlawanan rakyat terhadap pemerintah, bagaimana suara keadilan palsu. Ya, nilainya yang dapat diambil adalah anime ini mengajarkan tentang kebaikan, kebebasan berpendapat, bersuara, dan kepedulian antar sesama, seperti itu sih. Kalau dari segi animenya seperti itu. Ya. Kamu nonton nggak? Harus nonton dulu. Oh, iya. saya nonton, cuman udah berhenti lah. Panjang ya, episodenya aja sampai 1000 lebih ya. Itu kayaknya kalau saya sampai S3 itu sempat itu saya nonton. Oke. Apa udah saya tuh baru bahas 2 segmen kayak begini aja udah agak panas ya ini. Panjang kalau kita mau bongkar satu-satu panjang. agak gentar sedikit. Oke. Mana operator udah waktunya? Udah ya? Oke. Jadi ya alhamdulillah kita sudah bisa membahas beberapa poin-poin ya di episode tentang apa memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuman mungkin karena kurang waktunya ya nggak apalah, kita buat nonton penasaran. Lanjut part 2. Lanjut part 2. Nanti sabar ya. Kalau mau nunggu part 2 nanti kemerdekaan yang ke-81. Jadi saya titipin ke penerus. Oke. Nilainya apa nilainya? Yang kamu tangkap dari ini? Kalau saya tuh menangkapnya itu kok pemerintah panik gitu. Pemerintah panik gitu kan, bendera One Piece apa sih kayak itu anggap sebagai pengalihan isu. Oh iya. Pada intinya mana kemerdekaan itu sendiri, kamu gak boleh jiwa kamu dikekang oleh rasa takut kamu sendiri, gak boleh dikekang oleh rasa gak pedenya kamu atau oleh rasa malasnya kamu sendiri. Kamu harus merdeka dari itu semua. Itu sih poinnya. Ya guys, kita tuh harus merdeka gitu, baik dalam itu dan itu ya. Itu saya tidak menemukan kata yang tepat untuk itu. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk episode kali ini. Ya, sabar. Nah, gini Uspeng. Sebenarnya kan tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang tentang bom runcing, tentang arti kemerdekaan, habis itu tentang pro kontra merah putih, habis itu sama pengibaran bendera One Piece. Nah, tapi kan ada istilah kata tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, ini kalau saya boleh tahu ini sebenarnya siapa sosok di balik Uspeng ini? Soalnya saya baru masuk tuh langsung disuguhkan dengan mas-mas gamis bersorban, memakai topeng dan peci gitu. Makanya saya agak penasaran. Coba Uspeng boleh di face reveal ya. Ini tolong diedit kalau kena UU ITE ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa sekali ya episode kali ini. Banyak ya nilai-nilai. Ya banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, banyak nilai putih, banyak nilai hitamnya. Nanti kalau semoga nanti tidak ada chat masuk, minta tolong di take down ya. Ya mungkin itu saja. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri tadi. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Zafar Rahman. Saya adalah host yang baru muncul
di beberapa episode Suara Muda ini. Nah, tadi saya mau perkenalan cuman lupa. Nah, ya mungkin Pak, saya mau ngomong panjang lebar lagi cuman udah nggak sempat. Oke? Tunggu saya di episode selanjutnya atau mungkin di tahun selanjutnya mungkin nanti saya nongol di platform mana entahlah. Ya. Udah kancah dunia mungkin. Iya, udah kancah dunia mungkin. Ya, nanti udah tiba-tiba udah di TV gitu kan. Amin. Amin, Ya. amin. Mungkin itu saja dari saya. Ya, saya Rizky Zafar Rahman dan narasumber kita Uspeng atau alias Ustadz Munir. Ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.